Metodologi penelitian pendidikan. Apa sih yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan? Nah, ilmu pengetahuan adalah sebagai segala sesuatu yang diketahui, pedoman dalam membentuk suatu tindakan seseorang, dan dapat juga didefinisikan sebagai hasil penginderaan terhadap segala sesuatu yang telah terjadi dan dilewati berdasarkan pengalaman. Sedangkan menurut KBBI, ilmu pengetahuan adalah gabungan beberapa pengetahuan yang disusun secara logis dan bersistem dengan memperhitungkan sebab akibatnya. Apa itu ilmu filsafat? Pengetahuan ilmu filsafat merupakan filsafat khusus yang membahas berbagai macam hal yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan. Sebagai filsafat ilmu pengetahuan berusaha membahas ilmu pengetahuan sebagai objeknya secara rasional, kritis, logis, dan sistematis. Nah, selanjutnya, apa sih itu etika? Etika berasal dari bahasa Yunani yang mengandung banyak arti, antara lain adat, kebiasaan, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Etika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak dalam kelompok sosial. Etika sendiri ialah aturan, norma, kaidah, tata cara, dan pedoman dalam melakukan suatu perbuatan ataupun tingkah laku. Dengan beretika yang baik ketika melakukan penelitian, tentunya akan membuat penelitian menjadi lancar sesuai dengan norma atau proses yang berlaku. Nah, selanjutnya adapun tujuan dari etika ada 3. Yang pertama, mengatur perbuatan manusia, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukannya. Yang kedua, membentengi manusia dari upaya melanggar disiplin ataupun aturan yang berlaku. Yang ketiga, memotivasi manusia untuk melakukan perbuatan yang benar dan menghindar dari perbuatan yang buruk. Nah, adapun fungsi etika adalah yang pertama, sebagai bagian sistem iptek yang menentukan kemajuan ilmu pengetahuan. Yang kedua, memelihara hati nurani dari peneliti dengan berpegang pada moralitas peneliti. Yang ketiga, mengawal penghormatan pada nilai-nilai etika dalam penelitian. Yang terakhir, membangun iklim penelitian yang sehat, kuat, dan bermartabat. Selanjutnya, prinsip dan etika dalam penelitian. Yang pertama, menghormati orang, yakni menghargai semua orang yang terlibat dalam rencana kegiatan penelitian yang akan dilakukan. Yang kedua, manfaat. Prinsip utamanya adalah kegiatan dan hasil penelitian yang memiliki manfaat sebesar-besarnya dan memiliki kerugian sekecil-kecilnya, sehingga penelitian lebih maksimal dengan risiko yang lebih minimal. Yang ketiga, tidak membahayakan subjek penelitian. Artinya, kegiatan penelitian tidak membahayakan keselamatan dan kesehatan dari subjek penelitian. Yang terakhir adalah keadilan. Artinya, keadilan dan keseimbangan terhadap semua aspek penelitian. Selanjutnya, adapun etika dalam penelitian adalah yang pertama, peneliti harus mempunyai landasan sosial. Yang kedua, peneliti harus bertanggung jawab. Yang ketiga, mendorong publikasi dan keterbukaan. Yang keempat, adil dan seimbang. Nah, adapun bentuk-bentuk etika di dalam penelitian ada 6. Yang pertama, etika manusia. Kedua, etika hewan. Ketiga, etika penerbit. Yang keempat, etika komunikasi. Yang kelima, etika konflik kepentingan. Dan yang terakhir adalah etika data. Nah, materi selanjutnya, apa sih plagiarisme? Plagiarisme sendiri adalah suatu kegiatan penciplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat dia sendiri. Plagiat dapat dianggap sebagai tindakan pidana karena mencuri hak cipta orang lain. Di dunia pendidikan, pelaku plagiarisme dapat mendapat hukuman berat seperti dikeluarkan dari sekolah ataupun universitas. Plagiarisme adalah tindakan yang jahat dalam bidang apapun. Adapun ruang lingkup plagiarisme adalah pertama, mengutip kata dari kalimat orang lain tanpa menggunakan tanda kutip dan tanpa menggunakan gagasan, pandangan atau teori orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya.
Yang kedua, menggunakan fakta, data atau informasi milik orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya, dan mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan dia sendiri. Yang ketiga, melakukan parafrase, mengubah kalimat orang lain ke dalam susunan kalimat sendiri, tanpa mengubah idenya, dan tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Selanjutnya, menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan atau telah dipublikasi oleh pihak lain seolah-olah sebagai karya dia sendiri. Adapun jenis plagiarisme adalah yang pertama, jenis plagiarisme berdasarkan aspek yang dicari. Yang kedua, klarifikasi berdasarkan sengaja atau tidaknya plagiarisme. Yang ketiga, klasifikasi berdasarkan presentasi kata. Yang keempat, berdasarkan pada pola plagiarisme. Nah, selanjutnya, cara ataupun langkah-langkah agar terhindar dari plagiarisme. Yang pertama, sertakan citasinya. Yang kedua, catat berbagai sumber pustaka sejak awal. Yang ketiga, lakukan parafrase. Yang keempat, lakukan interpretasi. Dan yang terakhir adalah gunakan aplikasi anti plagiarisme.